Selamat pagi Bapak Ibu terkasih, anak-anak terkasih. Morning devotion pada pagi hari ini akan diambil dari Amsal 3 ayat 27 sampai dengan 28. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa bahwa kasih setiamu boleh memperkenankan kami hadir menjumpai hari yang baru. Hari yang akan kami lewati, hari yang akan kami nikmati dengan berkat-berkat-Mu yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Sebelum kami melangkah menjalani aktivitas kami pada hari ini ya Bapa, biarkan kami datang sejenak untuk merenungi kebenaran firman-Mu sebagai terang dalam setiap langkah hidup kami di hari ini. Sehingga aktivitas dan segala apa yang kami lakukan pada hari ini senantiasa menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi hamba, sehingga apa yang keluar dari lidah dan mulut hamba boleh memberkati banyak orang. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami naikkan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Saya bacakan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Demikian firman Tuhan. Amsal 3 ayat 27 sampai 28 mengajarkan kita belajar untuk memberi, belajar untuk berbagi kasih terhadap sesama. Tentu hal ini menurut standar manusia agak susah. Tetapi yang harus diingat, tidak pernah Allah memberi firman kepada kita sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Permasalahannya di kita, mau atau tidak melakukan itu. Ayat 1 pada ayat pertama yang ke-27 tadi, di situ ditekankan, jika engkau mampu melakukan kebaikan, lakukanlah. Lakukanlah. Karena harus kita ingat bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah hak orang lain. Kita harus melakukan kebaikan karena kita harus sadar bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun wajib untuk berbuat baik. Selain itu juga nilai-nilai kebaikan yang akan kita lakukan itu sangat besar artinya bagi orang lain. Oleh karena itu jangan kita menahan kebaikan kita. Setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita. Ingat hukum tabur tuai. Karena kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, wajib kita untuk berbuat baik. Pada ayat yang ke-28, di situ ditekankan, jangan menunda. Jangan menunda perbuatan baik. Karena mungkin hari ini bisa jadi merupakan hari terakhir kita melakukan kebaikan. Kita tidak pernah tahu hari esok apakah masih ada atau tidak kita ini. Karena kesempatan kita berbuat hari ini, kita lakukanlah. Jangan menunggu sampai besok. Jangan menunda-nunda perbuatan baik. Tapi apa yang kita lakukan, apalagi kalau kita mampu melakukan itu, lakukanlah. Jangan menunda-nunda kebaikan. Ilustrasinya begini. Di Israel ada dua tempat yang terkenal. Yang satu yang namanya Danau Galilea, yang satu yang namanya Laut Mati. Danau Galilea dan Laut Mati mendapat sumber air yang sama, yaitu dari Sungai Yordan.
Tetapi dari sisi kehidupan berbeda. Di Danau Galilea, flora dan fauna begitu subur, banyak ikannya, tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan subur. Sedangkan di Laut Mati tidak ada kehidupan. Pohon-pohon tidak tumbuh di situ, ikan-ikan pun tidak ada yang bisa hidup di situ. Karena kadar garamnya sangat tinggi. Diperkirakan kadar garamnya 10 kali lipat dari samudra biasanya. Kenapa ini bisa terjadi? Danau Galilea mendapat aliran air dari Sungai Yordan, dia membagi aliran itu ke sungai-sungai kecil. Sedangkan di Laut Mati, begitu mendapat aliran air sungai dari Sungai Yordan, dia tampung sendiri sehingga membusuk, sehingga kadar garamnya sangat tinggi. Itu ilustrasi untuk kehidupan kita. Apabila kita sudah mati secara rohani seperti Laut Mati itu, kita akan berpikir bahwa berkat yang kita terima dari Tuhan adalah merupakan hak kita secara pribadi. Kita tidak berbagi pada sesama. Ingat, dalam hidup ini bukan tentang bagaimana menjadi yang terbaik, tapi bagaimana kita bisa berbuat baik. Karena orang yang kaya bukan orang yang punya apa, tetapi orang yang bisa berbagi apa terhadap sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi terang dalam setiap tapak langkah kami dalam menjalani aktivitas hari ini Bapak. Dan hari-hari kedepannya biarlah kami senantiasa berjalan dan bersandar hanya dalam kebenaran firman-Mu saja. Berkati kami, berkati aktivitas kami, biar sukacita besar boleh kami dapati di sini pada hari ini Bapak. Dan biarlah hari ini kami terus melekat pada Tuhan di dalam menjalani kehidupannya. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan hanya dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin.